Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan coba selesaikan untuk siklus akuntansi dari PT Cemerlang. Ya, pada tahapan ini kita akan coba bahas mengenai laporan keuangan dari PT Cemerlang ya. Di sini saya akan coba untuk sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi seperti yang sudah kita ketahui bahwa laporan ini digunakan untuk mencari berapa nilai laba sebelum pajak maupun laba bersih setelah pajak dari siklus akuntansi PT Cemerlang. Nah, untuk mengisi atau untuk menyusun laporan laba rugi, data yang kita gunakan di sini adalah kita akan coba gunakan data yang ada di neraca lajur atau worksheet. Nah, untuk mengisi laporan laba rugi atau membuat laporan laba rugi, kita cukup mengambil data dari worksheet atau neraca lajur, yaitu kolom rugi laba ini. Nah, dimana kita ketahui bahwa kolom laba rugi atau kolom rugi laba itu adalah data-data akun mulai dari kode 4 sampai kode 9. Ini adalah data-data yang akan kita coba pakai untuk menyusun laporan laba rugi secara sistematis. Oke, yang pertama di sini kita akan coba cari berapa nilai penjualan bersihnya. Dimana untuk penjualan bersih ini di neraca lajur kita mengambil data dari kode 4 atau data akun yang kode 4. Di sini kode 4 itu ada dua akun, yaitu ada sales dan sales retur. Nah, sales retur di sini saldo normal dari pendapatan sendiri atau penjualan di sini adalah di sisi kredit. Di sini ada sales retur. Saldonya ada di sisi debit. Artinya sales retur ini akan mengurangi nilai penjualan, sehingga dalam penyusunan laporan laba rugi sales retur ini akan mengurangi nilai penjualannya. Oke, langsung saja di sini yang pertama kita akan coba masukkan dulu nilai penjualannya. Oke, nilai penjualan atau sales kita ambilkan dari sini datanya. Oke, data untuk membuat laporan laba rugi ini saya kasih tanda seperti ini. Oke, saya kasih tanda warna kuning ya biar enak, atau warna merah ya seperti ini. Yang pertama kita akan coba ambil data sales atau saldo sales. Di sini dapat adalah 2.238.800.000 rupiah. Oke, kita masukkan di sini untuk nilai salesnya. Kemudian yang kedua kita baru masukkan untuk yang sales retur ini. Oke, sales retur di sini saldonya itu kontra dengan saldo sales, sehingga sales retur otomatis akan mengurangi nilai sales ini. Oke, jadi kita memasukkannya ke dalam laporan laba rugi, dia akan kita kasih tanda min atau dalam kurung. Artinya dalam kurung ini adalah mengurangi nilai sales ini. Oke, kita masukkan nama akunnya adalah sales retur. Lalu kita jumlahkan nilai sales dikurangi dengan sales retur. Di sini didapat nilai yaitu 2.172.800.000. Inilah yang disebut dengan penjualan bersih atau nilai bruto seperti itu. Oke, setelah nilai salesnya sudah ketemu, nilai penjualan bersihnya, maka kita akan coba masukkan untuk nilai harga pokoknya. Untuk harga pokok ini kita mengambil data untuk akun kode 5. Di sini kode 5 ada dua akun. Ada cost of goods sold dan freight paid. Di sini untuk saldo normal kode 5 itu ada di sisi debit, sehingga di sini untuk cost of goods sold otomatis akan ditambah dengan freight paid untuk mencari total nilai harga pokoknya. Oke, kita masukkan untuk nama akun cost of goods sold dan freight paid ke dalam laporan laba rugi di sini. Oke, kita masukkan ke sini. Baru kita masukkan nilai saldonya di sini. Nilainya adalah 1 miliar sekian dan 8.800.000 untuk freight paid-nya. Kita masukkan nilainya di sini. Oke, setelah kita masukkan lalu kita jumlah cost of goods sold ditambah dengan freight paid. Didapat nilai sebesar 1.708.530.000 rupiah. Ini disebut dengan total harga pokok. Oke, lalu setelah ketemu nilai harga total harga pokoknya, di sini akan kita cari laba kotor. Di mana untuk mencari laba kotor ini adalah nilai penjualan bersih ini dikurangi dengan nilai total harga pokok. Maka didapat di sini nilainya adalah 464.270.000. Inilah disebut dengan laba kotor. Oke, disebut laba kotor karena di sini belum dikurangi dengan nilai beban-beban atau saldo beban-beban di sini. Oke, di sini dapat nilai laba kotor ya di sini ya. Jadi laba kotor ini dapat dari penjualan bersih ini dikurangi dengan total cost of goods sold. Oke, lalu kemudian untuk mencari berapa nilai laba bersih, kita tinggal memasukkan untuk akun-akun beban atau expense ini. Oke, di mana kita ketahui bahwa untuk akun beban itu dimulai dari kode 6. Oke, di sini ada akun advertising expense sampai dengan other operating expense untuk akun bebannya. Kita masukkan di sini untuk akun beban
Oke, kita masukkan ke sini. Lalu kemudian setelah kita masukkan nama-nama akun, baru kita masukkan atau kita ambil nilai saldo dari akun-akun beban ini. Berarti dari sini. Ya, ini kita ambil, kita masukkan ke sini. Oke, setelah kita masukkan semua beban operasional, maka nilai beban ini kita total. Kita jumlahkan, maka kita letakkan di sini. Oke, inilah total beban. Mengapa di sini saya kasih dalam kurung? Karena total beban otomatis akan mengurangi nilai laba kotor ini untuk mencari laba bersih sementara. Sekarang kita akan cari berapa nilai laba bersih sementara ini. Laba kotor ini 464.270 dikurangi dengan 180.347.500. Didapat di sini 283.922.500. Ini yang disebut dengan laba bersih sementara. Oke, jadi laba bersih sementara, kenapa disebut sementara? Karena di sini masih ada pendapatan dan beban di luar usaha. Jadi untuk mendapatkan laba bersih sebelum pajak, kita masukkan untuk nilai pendapatan dan beban di luar usaha. Nah, untuk pendapatan dan beban di luar usaha di sini dimulai dari kode akun 8 dan 9. Oke, sekarang kita masukkan untuk pendapatan di luar usaha. Di sini untuk pendapatan di luar usaha ini dimulai dengan kode akun 8. Di sini ada satu akun yaitu interest revenue untuk pendapatan di luar usahanya. Sekarang kita masukkan ke sini sebagai pendapatan di luar usaha di sini. Interest revenue kita masukkan ke sini. Oke, kemudian selanjutnya kita masukkan untuk akun beban di luar usaha yaitu kode akun 9 atau akun-akun dengan kode 9. Di sini untuk kode 9 ada 3 akun. Ada interest expense, ada bank service charge, dan ada income tax expense. Nah, perhatikan di sini karena kita mau mencari laba bersih sebelum pajak, maka untuk akun income tax expense ini jangan kita masukkan dulu. Jadi untuk beban di luar usaha kita cukup memasukkan 2 akun ini yaitu interest expense dan bank service charge. Income tax expense nanti akan kita masukkan saldonya jika kita sudah mendapatkan laba bersih sebelum pajak, dan untuk mendapatkan laba bersih setelah pajak baru kita masukkan untuk income tax expense. Jadi untuk beban di luar usaha sementara kita masukkan untuk interest expense dan bank service charge sini. Kita masukkan akunnya untuk interest expense dan bank service charge. Nah, untuk beban di luar usaha karena nilai beban itu otomatis akan mengurangi nilai pendapatan, maka memasukkan ke dalam laporan laba rugi ini kita masukkan saldonya dengan memberikan tanda min. Ya, memberikan tanda min. Jadi di sini untuk interest expense 1.200.000 ini kita tulis di sini min 1.200.000. Begitupun dengan bank service charge min 6.830.000. Nah, untuk mencari berapa nilai total pendapatan dan beban di luar usaha, kita akan coba jumlahkan atau kita akumulasi. Pendapatan di luar usaha ini dikurangi dengan interest expense, dikurangi bank service charge, sehingga di sini dapatlah total nilai sebesar 5.455.000. Ini adalah total pendapatan di luar usaha setelah dikurangi dengan beban di luar usaha. Oke, karena saldo pendapatan di luar usaha itu lebih besar dari beban di luar usaha, maka otomatis selisih saldo ini akan menambah nilai laba bersih sementara. Oke, sekali lagi, karena jumlah pendapatan dan beban di luar usaha itu saldonya lebih besar pendapatan di luar usaha, maka di sini otomatis selisih antara pendapatan dan beban di luar usaha ini otomatis akan menambah nilai laba bersih sementara. Apabila di sini ternyata interest expense dan bank service charge itu lebih besar dari interest revenue, otomatis di sini hasilnya min, maka otomatis karena min akan mengurangi nilai laba bersih sementara. Nah, berhubung di sini untuk selisihnya itu lebih besar dari interest revenue atau saldo pendapatan lebih besar, maka otomatis selisih antara pendapatan dan beban di luar usaha ini akan menambah laba bersih sementara. Jadi untuk mengetahui berapa laba bersih sebelum pajak, kita tinggal total saja 283.922.500 ditambah dengan 5.455.000. Sini dapat 289.377.500. Inilah yang disebut dengan laba bersih sebelum pajak. Nah, untuk mencari berapa laba bersih setelah pajak, baru kita masukkan untuk saldo akun income tax expense ini, yaitu 271.600.000. Kita masukkan ke sini sebagai
akun yang mengurangi nilai laba bersih sebelum pajak ini. Kita masukkan di sini nilai saldonya, kita kasih tanda min karena untuk interest expense ya di sini untuk income tax expense ini otomatis akan mengurangi nilai laba bersih sebelum pajak. Jadi nilai pajak atau beban pajak ini otomatis akan mengurangi laba bersih sebelum pajak. Nah, untuk mengetahui berapa laba bersih setelah pajak, kita tinggal akumulasi saja laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak ini. Sini dapat nilai sebesar 17.777.500. Inilah yang disebut dengan laba bersih setelah pajak. Nah, nilai laba bersih setelah pajak ini mestinya sama dengan laba bersih yang didapat di neraca lajur ini. Perhatikan jika kita lihat di sini, untuk laba bersih yang ada di neraca lajur ini jumlahnya sama dengan laba bersih setelah pajak yang ada di laporan laba rugi. Oke, sementara untuk laporan laba rugi selesai. Nah, setelah laporan laba rugi ini sudah selesai kita buat, maka langkah selanjutnya untuk laporan keuangan selanjutnya adalah kita akan coba membuat laporan perubahan laba ditahan atau change in retained earning. Nah, untuk membuat laporan perubahan laba ditahan atau laporan perubahan modal ini cukup simpel sekali. Yang pertama, kita masukkan dulu saldo awal dari laba ditahan. Nah, untuk saldo awal 1 Desember 2011 untuk laba ditahan, kita mengambil saldo yang ada di kode akun 3. Berarti yang ini. Oke. Di sini didapat nilainya adalah 20 juta. Ya, di sini saldo untuk return earning ini adalah 20.250. Kita masukkan ke sini. Oke, kita masukkan ke sini 20.250.000. Kemudian jika kita lihat di sini di neraca lajur, ternyata di sini ada dividen. Nah, dividen ini otomatis akan mengurangi nilai modal atau nilai laba ditahan. Sini saldonya 25.400. Jika kita lihat di sini saldo normal modal itu ada di sisi kredit, dividen ada di sisi debit. Nah, karena saldonya dividen kontra dengan saldo normal dari akun kode 3, maka otomatis dividen ini akan mengurangi nilai laba ditahan ini. Sehingga di sini untuk mencari berapa nilai modal awal sebenarnya, maka kita masukkan dulu dividennya. Oke, lalu saldonya kita masukkan di sini. Saldonya 25.400. Karena dividen ini akan mengurangi nilai laba ditahan, maka di laporan perubahan modal atau laporan perubahan laba ditahan ini kita gunakan tanda min atau dalam kurung. Sehingga tanda min atau dalam kurung ini akan mengurangi nilai laba ditahan atau saldo awal laba ditahan. Oke, selanjutnya kita akan kita jumlah di sini. Hasilnya setelah kita jumlah didapat nilai min 5.150.000. Sehingga di sini untuk saldo modal atau saldo laba ditahan untuk modal awalnya di sini ketemu min. Oke, selanjutnya setelah kita menemukan berapa nilai saldo laba ditahan atau saldo awal laba ditahan, maka kita masukkan laba bersih setelah pajak yang tadi kita dapat di laporan laba rugi ini. Oke, di sini kita masukkan untuk laba bersih setelah pajak didapat 17.777.500. Ini kita masukkan di sini sebagai laba bersih setelah pajak. Nah, setelah kita masukkan laba bersih setelah pajak untuk mengetahui berapa nilai laba ditahan tanggal 31 Desember atau saldo akhir dari laba ditahan di sini, kita jumlahkan ya nilai modal awal ini ditambah dengan laba bersih setelah pajak. Didapat di sini nilai itu sebesar 12.627.500. Inilah saldo akhir 31 Desember untuk akun laba ditahan. Oke, jadi cukup mudah ya untuk menyusun laporan perubahan modal atau laporan perubahan laba ditahan ini. Oke, setelah laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan di sini, selanjutnya kita akan coba susun laporan neraca. Ya, di mana untuk laporan neraca sendiri di sini untuk mengetahui berapa nilai aset, baik itu aset lancar atau tak lancar, dan nilai hutang plus modal kita. Jadi untuk menyusun laporan neraca, maka nanti jika neraca ini untuk mengatakan betul atau tidak, maka kita tinggal lihat saja nanti untuk nilai aset atau total aset ini harus seimbang dengan total hutang dan total modal kita. Oke, cara menyusunnya di sini karena di sini laporan neraca di sisi sebelah kiri kita akan masukkan untuk saldo-saldo dari aset sendiri, di mana aset itu ada dua, ada current asset
ada fixed asset atau aset lancar dan aset tak lancar. Sedangkan di sebelah kanan di sini ada kolom current asset, current liability ya. Jadi sebelah kanan digunakan untuk memasukkan saldo hutang dan saldo modal. Oke, supaya lebih gampang, di sini kita akan coba mulai untuk membuat laporan neraca. Nah, untuk membuat laporan neraca, kita datanya masih menggunakan data yang ada di neraca lajur. Oke, jika laporan laba rugi tadi, data yang kita ambil itu di neraca lajur, yaitu dari data kode 4 sampai kode 9, maka untuk laporan neraca, ini kita mengambil data di neraca lajur itu mulai dari kode akun 1 sampai dengan kode 3. Berarti yang ini. Oke, berarti datanya ini. Ini data yang kita gunakan untuk membuat laporan neraca. Oke, sekali lagi, jika laporan laba rugi tadi kita mengambil data dari kode akun 4 sampai kode 9, saldo yang ada di kolom laba rugi. Sedangkan untuk membuat laporan neraca, ini kita masih tetap menggunakan data yang ada di laporan worksheet atau neraca lajur, tetapi kita mengambil data yang ada di kolom neraca ini. Oke, seperti itu. Kemudian data-data yang ada di kolom neraca ini kita akan coba susun secara sistematis di dalam laporan neraca ini. Oke, yang pertama kita akan coba susun untuk nilai asetnya atau nilai harta kita. Di mana untuk harta atau aset ini terbagi menjadi dua, ada current asset dan ada fixed asset. Kita akan coba masukkan dulu akun-akun yang masuk dalam kategori current asset ini. Kita lihat di neraca lajur. Oke, di sini di neraca lajur untuk akun masuk dalam kategori aset, di sini selalu diawali dengan kode akun 1, berarti yang ini. Oke, diawali dengan kode akun 1. Kemudian kode akun 1 ini ada dua, ada current asset tadi seperti di sini, ada current asset, ada fixed asset. Nah, untuk membedakan current asset dan fixed asset, kita cukup melihat kode kedua dari akun ini. Ya, jika kode akun 1 atau awal 1 itu masuk dalam kategori aset, untuk membedakan bahwa dalam kategori aset itu ada current asset dan fixed asset, kita cukup memperhatikan kode yang kedua. Ya, kode kedua dari kode akun. Kode kedua yang diawali dengan huruf angka 1 ini masuk dalam kategori current asset. Perhatikan. Sedangkan yang diawali dengan huruf angka 2 ini masuk dalam kategori fixed asset. Sehingga untuk memasukkan nama-nama akun yang masuk dalam kategori current asset, kita cukup memasukkan atau mengambil nama akun yang kode keduanya adalah 1. Oke, perhatikan di sini ada 1 strip 1, 1 strip 1. Sedangkan untuk fixed asset itu adalah 1 strip 2. Berarti untuk kategori nama akun current asset kita mengambil dari angka kedua yang awalnya 1. Berarti di sini yang kita cari yang 1 strip 1. Di sini ada cash in bank sampai dengan prepaid PPN. Kita masukkan ke sini. Untuk cash in bank sampai dengan prepaid PPN kita masukkan di sini. Ya, kemudian setelah kita masukkan untuk nama akunnya, baru kita masukkan nilai saldonya di sini. Berarti saldo untuk kategori dari current asset ini adalah dimulai dari 441 juta ini sampai dengan 4.050.000. Berarti yang ini. Ini adalah data-data yang kita masukkan ke sini. Oke, kita masukkan ke sini. Ya, nilai saldonya masukkan kolom pertama dulu. Oke, perhatikan di sini untuk kategori current asset di sini ada allowance for debt full debt. Di sini saya kasih dalam kurung, artinya allowance for debt full debt ini adalah akun kontra, sehingga kita akan coba gunakan atau kita gunakan tanda min atau dalam kurung sebagai tanda bahwa allowance for debt full debt atau saldo kontra ini akan mengurangi nilai saldo normal. Karena jika kita lihat di sini di neraca lajur untuk allowance for debt full debt dia saldonya ada di sisi kredit, sedangkan saldo normal dari harta itu ada di sisi debit. Karena dia saldo kontra, maka ini akan mengurangi nilai saldo normal ini. Oke, sehingga di sini saya kasih dalam kurung di sini. Oke, kemudian kita akan coba akumulasi cash in bank ditambah petty cash ditambah core receivable dikurangi dengan allowance for debt full debt ditambah merchandise inventory sampai dengan prepaid PPN. Di sini didapat nilai sebesar 2.320.227.500. Ini total dari seluruh current asset. Oke, untuk current asset selesai. Sekarang kita akan coba masukkan untuk yang kategori fixed asset. Seperti kita ketahui bahwa untuk fixed asset tadi ada dua akun. Ya, di sini ada equipment at cost dan
equipment accum depreciation. Di sini saldonya ini kita ambil dari nilai saldo ini. Ya, perhatikan di sini. Ya. Di sini untuk equipment accum debt dia saldonya ada di sisi kredit. Berarti dia masuk dalam kategori saldo kontra karena saldo normalnya harta itu ada di sisi debit. Sedangkan untuk equipment accum debt itu ada di sisi kredit, sehingga di sini kita masukkan nilai saldonya untuk equipment accum debt kita gunakan dalam kurung karena dia masuk dalam kategori saldo kontra. Oke, kemudian kita jumlahkan di sini maka didapat nilai sebesar 45.550.000. Ini adalah total fixed asset. Nah, untuk mengetahui berapa nilai total aset, maka kita jumlahkan total current asset ini ditambah dengan total fixed asset. Maka di sini didapat nilai sebesar 2.365.777.500. Ini adalah total seluruh aset. Oke, untuk bagian current asset dan fixed asset atau bagian aktiva atau harta selesai. Sekarang kita masuk bagian yang sebelah kanan, yaitu untuk hutang dan modal. Nah, di bagian hutang dan modal atau sebelah kanan di sini ada current liabilities, ada long term liabilities. Nah, untuk current liabilities dan long term liabilities atau kategori akun hutang, kita cukup mengambil data yang kodenya 2. Oke, yang kodenya berarti yang ini. Oke, jika kita lihat di sini kode 2 itu ada beberapa akun. Di sini saya kasih warna tanda merah untuk mempermudah. Ya, seperti ini. Oke, yang ini saya kembalikan. Ya, ini adalah kategori akun hutang. Nah, di sini untuk kategori akun hutang, di sini hutang ada 2, ada current liabilities, ada long term liabilities, hutang jangka pendek atau hutang lancar dan hutang jangka panjang. Nah, untuk membedakan akun hutang lancar dan hutang tak lancar atau hutang jangka pendek dengan hutang jangka panjang, sekali lagi kita coba perhatikan untuk kode akun yang kedua. Kode akun 2 itu adalah kode akun hutang ya. Jadi kode akun yang diawali dengan angka 2 ini masuk dalam kategori akun hutang. Sedangkan untuk membedakan hutang lancar dan hutang jangka panjang, ini cukup kita perhatikan untuk kode akun yang kedua. Yang kode kedua akunnya 1, berarti dia masuk dalam kategori hutang lancar atau hutang jangka pendek. Maka di sini untuk data current liabilities kita cukup mengambil data-data akun yang kode awal keduanya adalah 1. Berarti 21, 21, 21. Jadi kita ambil semua dari account payable sampai dividend payable. Kita masukkan ke sini. Ya, kita ambil dari sini dari account payable sampai dengan dividend payable. Lalu kita masukkan nilai saldonya di sini. Oke, nilai saldonya berarti kita ambil dari yang di kolom neraca, jangan lupa. Kita ambil berarti yang ini data akunnya. Oke, sebentar. Berarti yang ini ya. Oke, dari sini. Ya, berarti dari sini sampai dengan sini. Ya, berarti data ini. Oke, kita masukkan ke sini. Nilai saldonya. Oke, kita masukkan. Ya, di sini untuk PPN payable, PPN outcome dan dividend payable kosong, tidak ada saldonya. Oke, kemudian jika nilai saldo untuk current liability sudah kita masukkan, kita jumlahkan di sini. Oke, di sini didapat nilai total untuk hutang lancar itu 1.473.150.000. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk yang kategori long term liabilities atau hutang jangka panjang. Di sini untuk hutang jangka panjang, di sini hanya ada satu akun, yaitu Bank Megaloan, hanya satu akun. Oke, nilai saldonya di sini adalah 480 juta. Kita masukkan ke sini. Oke, Bank Permata Loan ya, Bank Megaloan. Karena untuk kategori long term liabilities hanya ada satu akun, maka kita langsung masukkan ke sebelah kanan sini. Oke, 480 juta. Oke, lalu kemudian kita masukkan untuk yang equity atau modalnya. Nah, di sini untuk modal kita ambil dari kode akun 3. Oke, kode akun 3 berarti yang ini. Kita kembalikan lagi supaya tidak bingung. Oke, kode akun 3 berarti yang ini. Berarti yang ini. Oke, perhatikan untuk kode akun 3 di sini. Nah, untuk capital stock kita pindahkan ke sini. Oke. Karena capital stock itu modal dalam bentuk saham tidak berubah, maka kita masukkan di sini namanya berikut nilai saldonya. Oke. Berikut nilai saldonya kita masukkan. Oke, capital stock kita masukkan nilainya. Ya, di sini 400 juta jika kita lihat di sini. Oke, capital stock nilainya adalah 400 juta, berarti yang ini ya. Oke, sudah benar. Lalu kemudian untuk dividen dan return earning
ini kita jangan ngambil saldo yang ada di neraca ini ya. Tapi karena dividen dan return earning atau modal awal, return earning dan dividen ini sudah masuk di laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan laba ditahan di sini, maka khusus untuk return earning kita ngambil data yang di sini. Oke, jadi khusus untuk return earning berarti yang ini. Jadi untuk dividennya jangan kita masukkan karena dividen sudah masuk di laporan perubahan ekuitas ini. Nah, sedangkan untuk return earning kita ngambil dari data yang 31 Desember ini. Jangan mengambil data saldo return earning yang di sini. Oke, jadi return earning 31 Desember kita mengambil dari laporan perubahan ekuitas yang baru sebelumnya kita sudah selesaikan. Berarti datanya kita ngambil saldonya yang ini. Oke, untuk return earning kita ambil saldo yang ini. 12.627.500 kita masukkan di sini. Ini adalah saldo akhir 31 Desember. Oke, lalu untuk mendapatkan berapa nilai modal, total nilai modal, maka kapital stok ini ditambah dengan laba ditahan 31 Desember. Di sini didapat nilai sebesar 412.627.500. Oke, itu untuk nilai modalnya. Lalu untuk mengetahui berapa nilai total liabilities dan equity atau total hutang plus modal, maka kita tinggal jumlahkan di sini. Ya, total current liabilities ditambah dengan total long term liabilities ditambah dengan total equity ini. Oke, kita jumlahkan, kita dapat nilai sebesar 2.365.777.500. Di sini kita lihat jumlahnya sama dengan total aset. Oke, jika nilai total aset sudah sama dengan total liabilities plus equity, maka bisa dikatakan laporan neraca ini sudah benar. Oke, jadi saya rasa untuk laporan keuangan mulai dari laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, lalu ke laporan neraca, saya rasa cukup mudah ya untuk menyusunnya karena ketiga laporan ini cukup kita mengambil datanya itu dari laporan neraca yang sebelumnya sudah kita buat. Jika laporan laba rugi ini kita mengambil data dari kolom laba rugi atau kolom rugi laba yang ada di neraca lajur, yaitu mulai kode akun 4 sampai kode 9. Sedangkan untuk laporan perubahan ekuitas ini adalah perubahan modal ditahan, perubahan laba ditahan ya, dari modal awal kemudian ada pengurangan karena ada dividen, lalu kita masukkan laba bersih yang kita dapat di laporan laba rugi. Kemudian yang terakhir laporan neraca. Ini pun sangat simpel dan mudah, kita cukup mengambil data yang ada di laporan worksheet atau neraca lajur, yaitu khusus di data yang ada di kolom neraca ini. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.